Jumpa lagi bersama Cocok Pidal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita perjalanan dari Yeyun untuk menjadi yang terkuat sejagat. Langsung saja. By the way, nemu pantun dari Bose 203, yaitu hewan cacat dihajar marmut dan tracrit trut. Pada part kali ini kita diperlihatkan Yeyun yang terbengong dan ia pun berkata, tidak mungkin, ini botol yang terlalu besar, bagaimana aku mengambilnya? Sambil ia terbengong di sana dan Pak Tua Gundul pun mengupil sambil berkata, kenapa nak, kau kehilangan keberanianmu? Lalu sedangkan di sisi murid lainnya, mereka pun berkata, kau tidak boleh menyerah, kakak senior, semangat, kalau kau tidak bisa, kau bisa saja tersambar petir. Lalu di sisi Yeyun ia pun menoleh sambil berkata, bajingan ini, apakah kita berada di tingkat yang sama? Sambil ia ancang-ancang akan mengangkat dan ia pun bergumam, aku tidak tahu motif apa yang digunakan orang ini, aku tidak boleh mempermalukan diriku sendiri. Sambil ia mencoba mengangkat botolnya, tapi di sana ia pun dengan sekuat tenaga tidak bisa mengangkat botol itu. Lalu di sisi Pak Tua ia pun berkata, apakah cuma segini kemampuan murid junior tahun ini? Betapa mengecewakan. Tapi tiba-tiba Yeyun pun merasakan sesuatu dan terlihat di sana di perut Yeyun keluarlah aura hitam putih pekat. Lalu aura itu pun mengangkat botol tadi hingga Yeyun pun terbengong. Lalu ia akan mencoba mengangkatnya dan berkata, ambil kembali kata-katamu, murid junior tahun inilah yang paling kuat karena aku Yeyun salah satunya. Sambil ia mengangkat dengan mudah dengan bantuan dari aura hitam di perutnya itu. Lalu di sisi teman-temannya, mereka pun berkata, dia bisa mengangkatnya, kakak senior Yeyun memang hebat. Sambil terlihat juga Pak Tua botak di sana yang menoleh. Lalu dengan sombong Yeyun pun berkata, Pak Tua, kau lihat, ini namanya kemampuan. Tapi tiba-tiba ia pun dikejutkan karena botol itu pun bergerak sendiri. Lalu botol itu pun melayang dan Yeyun pun berkata, botolnya akan meledak. Tapi ternyata botol itu pun menjadi kecil dan terjatuh di tangan Yeyun. Lalu Yeyun pun menangkapnya sambil berkata, benda ini mengecil. Lalu di sisi Pak Tua botak ia pun tertawa dan berkata, Yeyun, terlalu banyak anggur, aku tidak bisa meminumnya sendiri, jadi aku mau bagi kamu sedikit. Lalu Yeyun pun berkata, aku tidak cukup umur, jadi tidak boleh minum anggur Pak Tua, bagaimana kalau kau beri aku Spirit Stone saja? Lalu di sisi Pak Tua botak ia pun berkata, dasar bocah idiot, justru anggur ini lebih bagus daripada Spirit Stone tahu. Lalu Yeyun pun melihat ke arah botol kecil itu dan di sana Pak Tua botak pun meninggalkannya sambil berkata, barang yang di dalam bajumu sangat menakjubkan, gunakan itu dan jangan sia-siakan. Di sana Yeyun pun terkejut, lalu ia pun bergumam, dia bisa lihat. Hei, tunggu Pak Tua, apa kau tahu apa itu? Sambil terlihat para murid lainnya dan mereka pun berkata, apa yang di dalam bajunya? Aku tidak lihat apa-apa. Lalu Pak Tua gendut itu pun menoleh dan ia pun berkata, cari tahu sendiri maksudnya dan kau akan lebih puas. Sambil terlihat di sana Yeyun yang menutupi wajahnya dan ia pun berkata, apa ini? Anginnya terlalu kuat, aku tidak bisa dengar. Sialan, kenapa aku selalu bertemu orang yang tidak pernah menyelesaikan pembicaraannya? Sambil ia dikerumuni murid lainnya dan mereka pun berkata, kakak senior Ye, kau memang terhebat, kau sudah mengusir orang tua itu pergi. Lalu di sisi Yeyun ia pun berpikir sambil berkata, aku masih tidak tahu siapa orang tua itu. Tapi tiba-tiba ia pun dikejutkan karena seseorang pun berkata, aku tahu. Dan Yeyun pun menoleh. Ternyata tidak ada seorang pun di sana dan Yeyun pun berkata, siapa di sana? Siapa itu? Sambil terlihat di sana sebuah batu yang berbicara, aku di sebelah sini. Dan Yeyun pun terkejut dan berkata, siapa kau? Batu iblis kah? Lalu dari dalam batu terlihat dua bola mata dan batu itu pun berkata, ingat baik-baik nama kakak senior yang hebat ini, aku adalah
ensiklopedia Tianjian, orang yang paling pintar di sini, Nanceng Xie. Sambil ia beraction dengan mempesona di sana. Lalu di sisi Ye Yun, ia pun berkata, kau adalah murid jubah hitam. Lalu murid lainnya pun berkata, kakak senior, apa itu jubah hitam? Lalu di sana Ye Yun pun menjelaskan, murid junior ajaran Tianjian dibagi menjadi 4 kelompok, biru, kuning, hitam, dan ungu. Baru-baru ini baru saja menerima murid junior berbaju biru, dan merekalah yang paling rendah. Mereka dengan kemampuan hebat akan mendapatkan lebih tinggi dan pakai baju kuning. Jenius di antara jenius, yang paling kuat di antara murid baru menggunakan baju ungu, maka dapat menikmati banyak istimewaannya. Sambil ia menjelaskan di sana, lalu ia pun berkata lagi, dan kakak senior yang pakai baju hitam artinya dia salah satu petinggi dengan peringkat yang tinggi dan juga punya kemampuan hebat. Lalu di sisi kakak senior itu pun berkata, haha, kau cukup pintar, penglihatanmu juga tidak buruk. Dan di sisi Ye Yun, ia pun berkata, terima kasih kakak senior Nan. Maukah kau memberitahu siapa Pak Tua itu tadi? Lalu tiba-tiba senior Nan itu pun mengibarkan bendera di sana, dan ia pun berkata, Nanceng si tukang gosip, aku akan menjawab pertanyaan apapun dengan harga diskon untuk para murid baru. Waduh Momo, ini ternyata biang gosip. Tapi Ye Yun di sana pun langsung memberikan 3 spirit stone, dan ia pun berkata, apakah ini cukup? Dan senior Nan pun menjawab, itu sangat cukup. Bisnis dengan kakak junior Ye sangat menyenangkan. Kau mau jadi anggota? Lalu Ye Yun pun menjawab, pertama-tama jawab dulu pertanyaanku. Lalu senior Nan pun berkata, dia bukan orang tua sembarangan, dia orang paling kuat di antara para petinggi Ki. Sambil ia menyiarkan menggunakan mic di sana. Lalu ia pun berkata lagi, petinggi Ki adalah orang yang jago dengan obat-obatan dan pekerjaannya. Bagaimanapun juga dia orangnya cukup aneh dan dia tidak dapat diprediksi. Lalu di sana Ye Yun pun berkata, dan anggur ini. Lalu kakak senior Nan pun berkata, ini bukan anggur biasa. Anggur ini bisa menambah kekuatanmu dengan sangat cepat, membawamu ke tingkat yang lebih tinggi. Sambil ia membuka tutup dari botol itu, dan ia pun berkata lagi, dibuat dengan teliti oleh petinggi Ki, orang yang luar biasa suci. Ini disebut air roh hijau. Sambil terlihat Ye Yun di sana yang terkejut dan berkata, oh, air roh hijau, di mana legenda pernah berkata 1 tetes setara dengan 100 spirit stone. Lalu di sisi senior Nan, ia pun berkata, benar Ye Yun, kau sudah dapat harta karun yang sangat berharga. Sambil ia pun menutup lagi botol itu, dan ia pun berkata, kakak junior Ye, air roh ini sangat-sangat berharga, kau harus menjaganya dengan baik. Lalu terlihat Ye Yun yang memandangi botol itu, dan ia pun berkata, baiklah, tapi aku tidak mengerti kenapa Pak Tua itu memberikan barang yang sangat berharga ini padaku. Lalu di sisi senior Nan, ia pun berkata, petinggi Ki tidak bisa diprediksi, ia juga sulit dimengerti, mungkin kau akan mengetahuinya nanti. Dan di sana Ye Yun pun berkata, jadi apa tujuan kakak senior Nan datang ke sini? Tapi tiba-tiba senior Nan pun mengeluarkan audio di sana, dan ia pun berkata, aku Zhang Nanceng, penyebar berita dari puncak Tianzhu, untuk menginformasikan kalian semua. Besok pagi berkumpullah di aula seni, jangan telat. Sambil terlihat di sana Ye Yun yang menutupi kupingnya, dan ia pun berkata, bisa tidak kau pakai cara lain untuk menginformasikannya lain kali? Telingaku hampir tuli. Lalu senior Nan pun berkata, tidak ada pilihan lain. Cara ini dengan mengeluarkan suara yang dapat menjangkau lebih dari ribuan mil. Ini adalah kemampuan khususku. Oh iya Ye Yun, mengingatkanmu saja, sesudah dari aula jangan pikir yang lainnya, fokuslah bertahan hidup. Sambil dilihat Ye Yun di sana yang terkejut, dan ia pun bertanya-tanya. Lalu senior Nan pun berkata lagi, lain kali mari bertemu lagi, nanti aku beri diskon 20%. Sambil ia mengangkut peralatannya untuk siaran tadi,
Dan di sana Yeyun pun bergumam apa yang akan terjadi di aula nanti sampai-sampai bisa kehilangan nyawa. Jalan ini penuh dengan rintangan. Lalu beberapa saat kemudian di malam harinya di sana Yeyun pun duduk terdiam sambil bergumam, dari cara Nanceng menyampaikan pesan tadi, besok bukanlah hari yang mudah dilewati. Hehehe, tapi tidak apa. Bagaimana kalau kita lari? Sambil ia mendapatkan ide di sana. Lalu ia pun bingung sambil berkata, tidak mungkin, sekarang tidak mudah untuk kabur. Aku tidak boleh menyerah. Sambil ia menatap ke arah kantong dari batu spirit stone itu. Lalu ia pun menuju ke kantong itu dan berkata, oh benar, aku punya banyak spirit stone. Sambil ia membuka kantong itu dan terlihat banyak sekali spirit stone di sana. Dan Yeyun pun berkata, jika aku meningkatkan kemampuanku, semuanya akan baik-baik saja kan? Aku sudah mencapai 4 pemulihan diri, tapi untuk melampauinya tidaklah mudah. Aku hanya bisa mengambil resiko dan melihatnya. Sambil ia memegang spirit stone di tangannya, lalu ia pun menaruhnya di meja dan ia pun berkata, pertama-tama aku akan menggunakan 10 average grade spirit stone dan mencobanya. Lalu beberapa saat kemudian ia terlihat duduk bersila di sana. Setelah pemulihan diri pada tahap 4, maka tahap 5 adalah bernapas seirama dengan memberi perintah kepada semua pori-pori pada kulit agar bisa bernapas seirama dengan surga dan bumi, dan harus bisa menyerap energi roh secara langsung dari udara sekitar untuk meningkatkan kekuatanku ke tahap yang lebih tinggi. Sambil terlihat di sana ia yang duduk bersila dengan batu spirit stone yang diserap olehnya. Lalu tiba-tiba ia pun membuka mata sambil bergumam, ini tidak berhasil, terlalu besar. Tubuhku sudah mencapai batas untuk menyerap kekuatan roh. Sambil ia kesakitan di sana. Lalu ia pun bergumam lagi, saat ini setidaknya aku butuh setengah bulan untuk mencapai tahap selanjutnya. Tapi tiba-tiba ia pun terbengong karena mendengar seseorang yang berkata, biar aku bantu. Dan di sana Yeyun pun berkata, kau lagi? Lalu terlihat batu spirit itu yang melayang-layang dan Yeyun pun bergumam, tubuhku secara langsung menyerap energinya. Sambil terlihat tubuhnya yang menyerap energi spirit stone itu. Lalu ia pun bergumam lagi, semuanya diserap dalam waktu yang singkat. Sambil terlihat di sana kobaran aura membara hitam dan ia pun berkata, ini tidak cukup. Dan Yeyun di sana pun terkejut melihat tubuhnya yang beraura hitam itu. Lalu di sisi kantong yang berisi batu spirit stone itu pun diserap lagi oleh Yeyun, dan Yeyun pun bergumam, dia mencari spirit stone sendiri. Tingkat penyerapan ini sangat menakutkan. Sambil ia melihat ke arah tubuhnya itu, lalu di sana ia pun berteriak sekuat tenaga dan ia pun berkata, ini. Lalu kita dibawa di alam bawah sadar Yeyun, dan di sana terlihat kaki Yeyun dan ia pun bergumam, perasaan ini, setiap pori-pori kulit tubuhku terasa terbuka. Aku bahkan tidak perlu menggunakan hidungku. Setiap pori-poriku bisa bernapas. Sambil terlihat Yeyun di sana yang bugil di atas genangan air, dan di sana ia pun bergumam, ini adalah tahap 5, bernapas seirama. Sebuah pengalaman yang tubuhku tidak pernah merasakannya. Ini berhasil. Sambil ia duduk bersila di sana, lalu ia pun melihat tangannya dan berkata, semua spirit stone-nya sudah diserap. Tunggu, apa? Semuanya? Sambil ia terkejut melihat kantong itu terlihat sudah kosong. Lalu ia pun mendatangi kantong itu dan ia pun mengambil. Kantong itu pun sudah tidak ada isinya, dan ia pun berkata, semua yang kupunya, 40 average grade spirit stone-ku hilang begitu saja. Setidaknya tersisa 4 spirit stone tingkat tinggi. Sekarang aku kekurangan lagi. Dari mana asalnya cahaya hitam dan putih ini?
mempunyai kekuatan sehebat ini. Tapi tiba-tiba kakinya pun dihinggapi oleh kecoa. Di sana Yeyun pun terkejut dan berkata, "Wow, kecoa, aku takut. Ini ruangan privasiku. Kenapa kau datang ke sini? Aku akan mengirimmu pada kematian." Sambil ia menginjak kecoa itu, dan ternyata kecoa tadi pun kabur melewati dinding sana. Dan Yeyun pun berkata, "Tak kusangka aku tidak mengenainya." Tapi ia pun terkejut karena lantai yang diinjak tadi pun retak. Di sana Yeyun pun terbengong dan ia pun berkata, Aku punya firasat buruk." Ternyata tempat itu pun goyah dan retak semua. Lalu Yeyun di sana histeris dan ketakutan sambil berkata, "Rasakan kekuatan tahap 5 bernapas seirama dengan surga dan bumi." Dan di sana tempat itu pun ambruk. Lalu Yeyun pun berkata, "Keren juga." Lalu beberapa saat kemudian, di hari kedua di pagi hari itu, terlihat orang tua kemarin yang membawakan baju. Ia pun terkejut dan berkata, "Apa ini hasil dari serangan angin topan katamu?" Dan Yeyun pun menjawab, Ya benar, tidak mudah bagiku untuk kabur, Pak Tua." Dan Pak Tua pun marah dan berkata, "Jangan bohong padaku, kenapa rumah yang lainnya baik-baik saja?" Lalu Yeyun dengan enteng pun menjawab, "Aku tidak tahu, mungkin itu serangan angin topan yang tidak dapat mengubah arahnya, Pak Tua." Dan ia pun melihat ke arah siswa-siswa itu dan berkata, "Aku harus pergi untuk menghadiri sesuatu, Pak Tua. Aku pergi dulu. Jadi aku serahkan semuanya padamu. Pak pelayan tua, perbaiki rumahnya." Sambil terlihat pelayan tua itu pun marah dan berkata, "Kau main-main denganku ya, balik sini." Lalu beberapa saat kemudian terlihat Yeyun yang kelelahan dan ia pun berkata, Akhirnya aku sampai. Tempat ini adalah jalan masuk ke aula seni bela diri." Sambil terlihat para murid lainnya yang menuju ke aula itu. Lalu tiba-tiba dari belakangnya seseorang pun memanggil Yeyun dan berkata, "Apakah kau Yeyun?" Dan di sana Yeyun pun menoleh dan berkata, "Siapa kau?" Dan orang itu pun menjawab, "Aku adalah Yu Mingho. Senmo menyuruhku untuk memberikanmu sesuatu." Dan di sana Yeyun pun berkata, "Apa, Senmo? Bagaimana kabarnya?" Dan orang itu pun menjawab, "Percayalah, Senmo baik-baik saja. Dia hanya yang dilakukannya sangatlah rahasia, jadi aku tidak bisa memberitahumu." Dan di sana Yeyun pun tersenyum dan ia pun bergumam, "Senmo dibawa oleh para petinggi, artinya dia lulus semuanya. Aku tidak perlu khawatir dengan dia lagi." Dan orang itu pun memberikan sebuah bungkusan dan ia pun berkata, "Tolong jaga dengan baik. Senmo bilang benda ini akan berguna nantinya." Lalu Yeyun pun berkata, "Apa ini?" Lalu Yuming pun berbisik, "Ini adalah..." Dan di sana Yeyun pun terkejut. Lalu ia pun tersenyum dan berkata, "Ini dia, aku kira sudah rusak." Lalu Yuming pun berkata, "Senmo yang memperbaikinya untukmu. Jagalah dengan baik." Dan Yeyun pun mengelus-ngelus barang itu sambil berkata, "Senmo terlalu baik kepadaku. Aku benar-benar punya teman yang baik." Dari belakang Yuming pun berkata, "Karena kita pergi ke tempat yang sama, mari pergi sama-sama." Lalu Yeyun pun tersenyum dan berkata, "Oke, bekerja samalah dengan baik." Dan beberapa saat kemudian terlihat aula itu, dan di sana Yeyun dan seluruh murid junior berkumpul di aula seni bela diri, dan mereka pun masih menunggu. Dan Yuming di belakang pun berkata, "Sebuah arena." Sambil terlihat Yeyun yang terkejut melihat arena di depannya. Lalu Yuming pun berkata, "Kita di sini baru 1 hari dan kita disuruh untuk bertarung." Rumor itu ternyata benar. Dan dari sampingnya Yeyun pun bertanya, "Apa rumor apa?" Dan Yuming pun menjawab, "Pernah dikatakan bahwa pimpinannya akan mencari 10 murid junior dari ribuan peserta untuk diajari secara personal." Lalu Yeyun pun bertanya lagi, "Hanya sedikit, sekitar 10 dari ribuan? Bagaimana dengan yang lainnya?" Lalu di sana Yuming pun menjawab, "Yang lainnya mereka akan diperlakukan seperti sampah."
sambil terlihat Yeyun yang bertanya-tanya. Dan Yuming pun berkata lagi, walaupun sudah bekerja keras, mereka tidak akan pernah mendapatkan pelatihan yang serius dari pemimpin. Mereka akan seperti sampah. Dan Yeyun di sana pun marah dan berkata, aku tidak akan menjadi sampah, itu bukan nasibku. Tapi tiba-tiba bajunya pun dipegang oleh seseorang dan ia pun ditarik dari belakang, lalu ia pun dibenamkan di boba ya mo, boba yang sangat indah. Waduh, puasa, awas batal. Ternyata itu adalah boba wanita berambut putih yang sangat cantik ya mo. Ia pun berkata, yo, lucu sekali, kakak ini suka sekali dengan semangat para anak muda. Dan di sisi Yeyun, ia pun kelengar karena ditancapkan di dalam boba ya mo. Lalu wanita itu pun berkata lagi, yo, yang di sana juga cukup lucu. Sambil terlihat Pak Gurulan di sana yang berkata, petinggi Chun, mari kita urus urusannya terlebih dahulu. Lalu di sisi Yuming, ia pun terkejut dan berkata, apa petinggi Chun? Tidak mungkin. Dan ia pun segera dirangkul tangannya oleh petinggi Chun itu. Sambil petinggi Chun pun berkata, aku jadi kelihatan lebih tua kalau bersama kalian. Sambil terlihat juga Yeyun yang mimisan dibenamkan di boba itu gak lepas-lepas ya mo. Astagfirullahaladzim. Lalu petinggi Chun pun berkata, aku adalah Chun Yuyan, kau bisa memanggilku Xiao Yan Yan. Sambil terlihat para murid di sana yang berbisik, aku dengar petinggi Chun sudah melatih para murid senior, terus kenapa dia ada di sini? Dan di sisi petinggi Chun, ia pun berkata, si rambut merah yang lucu, aku akan datang lagi nanti. Sambil ia mengelus muka Yeyun dengan gemas. Dan di sana Yeyun pun berkata, kapanpun kakak petinggi datang, aku akan menyambutmu. Ya mau menyambut karena ada boba yang mantul itu. Lalu di sana petinggi Chun pun menghadap ke arah murid sambil berkata kepada seluruh murid junior yang baru saja diterima, saya menyambut kalian semua di acara tradisi pertama dari Puncak Tianshu, turnamen seni bela diri dari tingkat amatir. Sambil terlihat mereka semua yang menatapnya. Sedangkan di sisi Tetualan, ia pun berkata, partisipan di turnamen ini adalah 180 junior baru yang memenuhi syarat. Lalu petinggi Chun pun berkata, turnamen ini akan dilaksanakan oleh saya dan petinggi Lan untuk melihat kemampuan kalian. Lalu Tetualan pun berkata, 8 tertinggi akan menerima hadiah ini sebagai keberanian kalian, akan menerima 100 average grade stone. Sambil terlihat di sampingnya beberapa kotak batu spirit stone, dan di sana mereka pun terkejut. Sedangkan di sisi Tetua Chun, ia pun berkata, selain itu 3 tertinggi dapat masuk ke tempat penyimpanan senjata dan memilih 2 peralatan. Lalu Tetualan pun berkata, yang menduduki peringkat pertama akan menerima tambahan 100 spirit stone. Dan di sisi Yeyun, ia pun bergembira sambil berkata, jadi di peringkat pertama akan dapat 200 spirit stone, seperti mimpi saja. Lalu di sisi Yuming, ia pun berkata, yang terpenting peralatan dapat meningkatkan kemampuanmu dengan sangat besar, dan yang lain tidak akan dapat mengejar kemampuanmu. Lalu petinggi Chun di sana pun berkata, semuanya jadi tertarik bukan? Jadi lakukan yang terbaik. Mari berkelahi untuk hadiah yang besar. Sambil terlihat mereka semua yang bersemangat sambil berkata, baik, ayo lakukan. Sambil terlihat arena di sana yang dipenuhi dengan murid-murid, petinggi Chun pun berkata lagi, tahap pertama adalah pendahuluan. Urutannya akan sesuai dengan nomor kalian. 2 orang yang ada hubungannya dengan angka ini silahkan maju. Sambil ia menuju ke arah nomor 2 itu. Lalu mereka semua pun terbengong. Lalu petinggi Chun pun berkata lagi, jika kau pingsan atau keluar dari arena, maka kalian akan dieliminasi. Lalu Tetualan pun berkata, tidak ada batas waktu dalam pertandingan, semua cara boleh digunakan. Sambil terlihat dari sampingnya petinggi Chun yang berkata, juga ingat ini baik-baik, bahwa jika kau tidak mampu, kalian tidak boleh menyerah. Tetap hidup adalah prioritas kalian.
sambil mereka pun terbengong. Lalu petinggi Jung pun berkata lagi, dengan resmi saya menyatakan turnamen ini dimulai. Semoga beruntung kalian semua. Sambil terlihat Yeyun yang melihat ke arah plat nomornya, dan ia pun berkata, kelihatannya aku yang pertama. Aku bahkan belum makan pagi. Sambil terlihat Yuming dari belakang berkata, kalau kau menang aku akan beri kamu ayam panggang. Dan Yeyun pun bersemangat sambil berkata, heha, ingat kata-katamu itu, aku akan menyelesaikan pertandingan dengan cepat. Sambil terlihat kaki yang menaiki tangga di sana, dan Yeyun pun berada di arena sambil berkata, siapa dari kalian yang tidak takut mati, maju lawan aku. Lalu dari belakangnya seseorang pun berkata, kakak senior, aku sangat takut, kakiku gemetaran. Ternyata itu adalah gadis yang sangat cantik. Di sana Yeyun pun terpana asmara lagi, hingga matanya pun terlihat percikan-percikan cinta. Sambil ia melayang seakan-akan akan melompati gadis itu, lalu tiba-tiba terlihat tangan yang dipegang. Ternyata itu adalah tangan dari gadis itu yang dipegang oleh Yeyun, dan Yeyun pun berkata, siapa namamu? Lalu gadis itu pun menjawab, kakak senior Ye, baik sekali. Sambil terlihat muka Yeyun yang on, dan di sana gadis itu pun berkata lagi, aku mau menanyakan sesuatu padamu. Dan Yeyun pun tersenyum dan berkata, hahaha, kamu pasti tanya apakah aku jomblo ya? Dan gadis itu pun berkata, apakah kakak senior Ye ingin berpengalaman untuk diracuni? Sambil terlihat tangannya ternyata mengeluarkan racun, dan di sana Yeyun pun ketakutan karena ia telah diracuni dengan tangan gadis itu. Lalu Yeyun pun ketakutan dan berkata, apa tangannya ada racunnya? Dan gadis itu pun mendekat dan berkata, jika kau mengaku kalah sekarang, maka tanganmu akan baik-baik saja. Jika tidak, maka racun ini akan menyebar ke seluruh tubuhmu. Hahaha. Sambil ia menyepelekan Yeyun di sana. Tapi di sisi Yeyun, ia pun malah tersenyum dan berkata, dengan kemampuan selemah itu, kau ingin menunjukkannya di hadapanku ya? Sambil terlihat gadis itu yang terbengong menatap Yeyun, dan di sana Yeyun pun berkata, tangan kotormu dibuang saja. Sambil terlihat gadis itu yang terkejut, ternyata Yeyun pun melempar gadis itu ke atas. Lalu di sisi Yuming ia pun berkata, tahap bernapas secara beraturan. Dan Yeyun pun kesakitan di bagian tangannya sambil berkata, tangan cantikku, aku harap tidak meninggalkan bekas. Lalu tiba-tiba terdengar suara, tolong aku. Dan Yeyun pun melihat ke arah atas. Ternyata itu adalah gadis tadi. Dan gadis itu pun berkata, aku akan mati. Dan Yeyun pun berkata, aku terlalu baik, aku tidak punya pilihan. Sambil ia melompat meraih gadis itu dan menggendong gadis itu. Lalu tangan kirinya itu ngapain ya mok? Sambil terlihat gadis itu yang terbengong, dan terlihat Yeyun yang sudah sampai di arena itu. Dan di sana Yeyun pun berkata, aku itu baik, jadi aku tidak akan dendam kepadamu. Dan gadis itu pun berkata, kakak senior Ye, kau baik sekali, bahkan sangat baik dan suka membantu. Dan Yeyun pun berkata, jika kau punya waktu luang, bantu aku perbaiki tempatku, jadi aku anggap infas. Tapi tiba-tiba Yeyun pun merasakan sesuatu. Ternyata dadanya dicengkram oleh gadis itu yang mengeluarkan racun dari tangannya. Dan gadis itu pun berkata, hahaha, belas kasihan itu juga merupakan kelemahan terbesarmu. Racunnya akan masuk ke peredaran darahmu, perlahan akan menyebar ke seluruh tubuhmu. Kau sudah dipastikan akan mati. Lalu Yeyun pun melepaskan tangan dari gadis itu sambil berkata, Kenapa aku menyelamatkanmu? Dan ini caramu memperlakukanku? Dan gadis itu pun tertawa sambil berkata, haha, kau benar-benar tidak tahu ya, 150 batu tingkat medium itu akan menjadi milikku. Tidak akan ada yang mendapatkannya kecuali aku. Dan di sana Yeyun pun emosi dan berkata, hanya untuk batu roh kau melakukan ini. Sambil ia mengangkat gadis itu, dan Yeyun pun berkata, kau tidak memikirkan nyawa orang lain. Wanita seperti ini seumur hidupnya ditakdirkan untuk tidak menikah.
sambil ia melemparkan gadis itu ke lantai bawah, dan di sana gadis itu pun terkapar. Lalu murid lainnya pun berkata, Wang Jijai tereliminasi, Yeyun menang. Lalu tiba-tiba Yeyun pun terjatuh, dan murid di sana pun berkata, tidak bagus Yeyun, apa kau baik-baik saja? Racunnya mulai bereaksi. Sambil terlihat Yeyun di sana yang kesakitan, dan ia pun bergumam, tidak mungkin, hari ini aku akan mati. Sambil terlihat ia yang kesakitan dan lemas di sana, dan bersambung mo.